ini kalau sensor mapnya seperti ini macetnya, ini tidak akan mau. Nah kalau udah seperti ini, saya jamin ini pasti normal. Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama Reha Motor. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan unit Scoopy KZL. Permasalahannya di sini motor tidak mau stasioner, kata si pemilik motor. Oke, coba kita nyalakan. Dan ternyata benar, motor tidak mau stasioner. Biasanya kasus seperti ini pasti kita berprasangka ke bagian kompresi. Dan setelah kita nyatakan kompresi itu bagus, kita mulai curiga nih ke satu sensor. Karena setelah kita putar untuk setelan angin atau air screw-nya, itu sama sekali tidak ada respon. Namun sebelum kita ponis ke komponen tersebut, coba kita periksa komponen sangat penting lainnya pada motor injeksi tentunya, yaitu full pump. Oke, coba saya nyalakan dulu motornya. Nah, untuk priming tadi di 40 PSI. Dan setelah menyala seperti ini tetap tidak bergeser, itu masih di 40. Fix, kita memvonis pada sensor yang bertitik 3. Apa itu sensornya? Yaitu sensor MAP atau singkatan dari Manifold Air Pressure. Sensor MAP ini bersifat solenoid, yaitu sebagai katup pembuka dan penutup aliran sebagian udara pada throttle body yang bertugas ketika di saat stasioner. Nah, ini sensor yang bertitik 3 yang saya maksud ini. Ini merupakan sensor Manifold Air Pressure atau sering kita sebut dengan singkatan sensor MAP. Bila mana motor kamu tidak mau stasioner, namun kamu sebelumnya sudah memperhatikan, sudah memastikan kompresi betul-betul aman, full pump betul-betul aman, tidak ada kendala, masih di optimal 40 PSI. Artinya saya yakin itu penyakitnya ini nih, tidak mau stasioner. Ini biang keroknya. Biasanya per pada sensor MAP ini merapat ataupun gaya pegasnya sudah mati. Artinya sensor MAP tidak berfungsi dengan optimal. Ini seharusnya sensor MAP ini naik turun ya. Ketika dia bekerja itu, ketika kita lepasin, itu pernya ada gaya pegas, itu betul-betul elastis naik turun. Namun di sini pernya seperti ini. Ini pernya ini sudah gepeng ya. Cara perbaikannya sangat gampang kawan-kawan, cukup ditarik aja. Pernya ini cukup ditarik aja, jangan terlalu ditarik. Ini fungsi dari per ini hanya sedikit elastis untuk menutup dan membalikkan keluar ketika sensor MAP ini bekerja. Nah, bila kamu masukkan seperti ini tetap macet, silakan lakukan pembersihan. Mulai dari pembersihan menggunakan bensin ataupun menggunakan carbo cleaner, ya silahkan. Hanya saja saya perlu ingatkan, ketika sebelum memasang sensor MAP ini, pastikan sensor ini keadaan bersih, tidak ada debu, dan dalam keadaan kering. Artinya tidak boleh basah dan tidak boleh ada debu sedikit pun. Ketika kita masukkan seperti tadi macet, itu karena ada partikel debu. Sekalipun halus, itu mengganjal dari katup sensor MAP tersebut. Dan kamu tidak perlu mengganti komponen sensor MAP ini. Karena usia dari sensor MAP ini cukup dan relatif usianya sangat panjang ya. Jadi tidak perlu penggantian, cukup pembersihan dan menarik per atau pegas pada katup sensor MAP tersebut. Sudah beres, bersihkan dan pasang kembali. Nah, pastikan seperti ini ya. Ini kita tekan sedikit saja, dia masuk lancar dan membalik kembali. Karena pada dasarnya sensor MAP ini sistem mekanisme kerjanya seperti itu aja. Buka dan tutup. Dengan kalimat sederhana begini, sensor MAP akan menghasilkan gaya magnetik secara elektrik yang dihasilkan oleh perintah dari si ECU akan membuka sebagian aliran udara menuju throttle body yang dibutuhkan saat idle ataupun stasioner.
Sebagai kesimpulan, sensor map ini tidak akan pernah rusak. Jadi dimanapun posisi kamu, apabila ada seseorang ataupun oknum mekanik yang menawarkan untuk penggantian sensor map, silakan jentik saja kupingnya dan bisikan perlahan bahwasanya sensor map tidak akan rusak selagi tidak ada benturan ataupun retak pada bagian komponen pembungkus dari sensor map tersebut. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai habis. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.